Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hevin Immanuel Ginting dengan NIM 182200065. Di video kali ini, saya ingin memaparkan tugas setengah semester dari mata kuliah II 3150 Sistem Multimedia. Adapun cakupan materi yang akan dipaparkan di video ini ialah yang pertama sampling with convolution process, yang kedua LZW compression, dan yang ketiga image encoding and decoding. Bagian yang pertama ialah sampling dengan proses konvolusi. Sampling merupakan proses mencuplik data analog pada setiap interval waktu tertentu. Seperti halnya yang dapat kita lihat pada gambar, dilakukan proses pencuplikan terhadap sinyal analog dengan periode tertentu yang digambar ditulis dengan TS. Sinyal sampling tersebut dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Xs sama dengan X dari N tau, dengan Xs melambangkan nilai titik yang disampling, N pencacah cuplikan, X N tau itu merupakan fungsi pada waktu ke N tau satuan waktu, dan tau sendiri merupakan periode sampling, di mana frekuensi sampling itu sama dengan 1 per tau. Dalam proses sampling, digunakan operasi yang disebut dengan konvolusi. Nah, operasi konvolusi ini digunakan untuk mencari titik potong antara fungsi gelombang sinyal Ft dengan fungsi partisi Gt. Dapat kita lihat pada gambar, merupakan proses konvolusi, di mana Ft dikonvolusi dengan Gt. Menjadi hasil konvolusinya dapat dilihat di sebelah kanan. Nah, secara matematis, konvolusi ialah sebuah integral yang menunjukkan jumlah tumpang tindih dari satu fungsi ketika digeser terhadap fungsi lain. Untuk notasi matematisnya dapat dilihat seperti di slide, di mana tau mewakili periode dan T merupakan partikel waktu. Nah, pada notasi tersebut kita lihat dilakukan pencerminan atau flip dari fungsi G tau terhadap menjadi fungsi G min tau. Nah, dilanjutkan dengan pergeseran sebesar T sehingga menjadi G dari T min tau. Kemudian dilakukan perkalian dan integrasi antara kedua fungsi tersebut. Proses tersebut bisa kita lihat dari gambar, di mana F merupakan fungsi yang akan dikonvolusi dengan G. Berikut merupakan animasi dari proses konvolusi. Dapat dilihat nilai hasil konvolusi terlihat ketika kedua fungsi mengalami overlapping. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Lempel-Ziv-Wav compression. Sekilas tentang LZW. LZW merupakan salah satu jenis kompresi lossless. Kompresi ini dikembangkan oleh Lempel dan Ziv pada akhir 70-an dan disempurnakan oleh Wav, sehingga diberi nama LZW, Lempel-Ziv-Wav compression. Nah, cara kerjanya itu dengan mengganti simbol menjadi sebuah string berdasarkan indeks dari kamus. Nah, ini adalah algoritma dari kompresi LZW. Pertama, diinisialisasi kamus. Yang kedua, nilai P di-assign dengan karakter pertama dalam stream karakter. Yang ketiga, nilai C di-assign dengan karakter berikutnya dalam stream karakter. Kemudian, jika string P tambah C terdapat dalam kamus, maka nilai P di-assign dengan P tambah C. Sedangkan jika nilai P tambah C tidak ada dalam kamus, maka
string P dicetak indeksnya. Nah, kemudian tambahkan string P tambah C ke dalam kamus dan berikan indeks berikutnya. Dan setelahnya nilai P diassign dengan C. Nah, jika belum mencapai akhir dari file atau end of file, maka akan dikembali lagi melakukan langkah yang kedua. Sedangkan jika sudah mencapai IOF, maka dicetak indeks string P dan diberhentikan langkahnya. Kemudian ini algoritma untuk dekompresinya. Bisa dilihat di slide. Di bagian pertama masih sama, yaitu dilakukan inisialisasi kamus. Kemudian nilai CW di-assign dengan input pertama. Kemudian lihat kamus dan simpan string dari kode tersebut ke output. Dan di yang keempat, nilai C di-assign dengan karakter pertama dalam string CW. Yang kelima, nilai PW di-assign dengan CW, dan nilai CW di-assign dengan indeks berikutnya dalam input. Angka ke-6, jika string CW terdapat dalam kamus, maka simpan string CW ke output. Lalu nilai P di-assign dengan string PW, dan nilai C di-assign dengan karakter pertama string CW. Kemudian ditambahkan string P tambah C ke dalam kamus. Nah, jika string CW tidak ada dalam kamus, maka output string S itu merupakan hasil assign dari string PW ditambah C ke string karakter. Yang kedua, P di-assign dengan string PW dan C di-assign dengan karakter pertama dari string S. Kemudian string P tambah C ditambahkan ke dalam kamus. Nah, jika belum sampai IOF, maka akan diulang kembali ke langkah 5. Tetapi jika sudah mencapai IOF, maka algoritma berhenti sampai di situ. Nah, di sini ada contoh langsung penggunaan kompresi LZW. Pada contoh ini akan digunakan input nama awal dan nama belakang saya sendiri, yaitu Havin Ginting. Langkah pertama ialah melakukan inisialisasi kamus, yaitu dari huruf A sampai Z dengan nilai 1 sampai 26. Untuk P merupakan karakter pertama sehingga diisi dengan H. Kemudian kolom C diisi dengan E karena C merupakan karakter berikutnya dalam string karakter. Nah, karena HE belum ada di dalam kamus, maka HE ditambahkan ke dalam kamus dengan indeks yang baru yaitu 27. Kemudian nilai indeks di output itu diisi dengan nilai indeks dari P, yaitu huruf H, di mana indeksnya ialah 8. Kemudian di baris 2 ada lanjutkan dengan dari nilai P di-assign dengan nilai C yang sebelumnya yaitu E. Kemudian nilai C adalah karakter selanjutnya dari string karakter yaitu F. Kemudian karena EF belum ada di dalam dictionary, maka ditambahkan ke dalam dictionary dengan indeks baru 28, dan indeks dari string E yang merupakan P di baris kedua ini dibuat ke dalam output yaitu 5. Begitu terus hingga nanti sampai ke input P-nya itu yang G di baris ke 6. Nah, di bawahnya itu I, input P-nya ialah I dengan C-nya adalah N. Nah, I karena IN itu sudah ada di dalam dictionary, sehingga nilai P di selanjutnya diisi dengan nilai P tambah C yaitu IN. Nah, di IN baru dimasukkan kemudian
nilai karakter berikutnya dalam string yaitu T. Kemudian karena IN dan T ini belum ada di dalam kamus, maka dimasukkan ke kamus dengan indeks baru yaitu 33. Ya, dilakukan begitu kembali sampai ditemukan lagi I dengan N yang sudah ada dalam kamus, sehingga IN dimasukkan ke dalam P. Kemudian untuk indeks C-nya yaitu karakter berikutnya G. Kemudian karena IN dan G belum ada dalam kamus, maka dimasukkan ke dalam kamus dengan indeks baru yaitu 35. Kemudian G menjadi input untuk P, dan karakter selanjutnya sudah tidak ada lagi yaitu N of 5. Maka outputnya diisi dengan indeks dari karakter G yaitu 7. Sehingga nanti didapat output 8, 5, 6, 9, 14, 7, 30, 20, 30, dan 7. Untuk kompresi dari input Hevin Ginting. Selanjutnya ada contoh proses dekompresi LZW, di mana input dari proses ini adalah output dari proses kompresi tadi, sehingga nanti diperoleh hasil yang seharusnya adalah Hevin Ginting kembali. Nah, di sini pertama melakukan inisialisasi kamus kembali yaitu A sampai Z dengan nilai 1 sampai 26 indeksnya. Kemudian nilai CW merupakan input pertama yaitu 8, sehingga dimasukkan 8 dan dilihat dari kamus bahwa 8 itu merupakan string H. Kemudian nilai C di-assign dengan karakter pertama dalam string CW yaitu H juga. Selanjutnya nilai PW di-assign dengan nilai CW. Dan output dari baris pertama itu diisi dengan string dari CW itu yaitu H. Nah, kemudian CW menjadi PW. CW di baris pertama yaitu H menjadi PW di baris kedua pada tabel, mana string PW-nya menjadi H dengan CW-nya yaitu karakter yang selanjutnya di dalam string yaitu indeks 5. Nah, di indeks 5 ini itu dilihat dari kamus adalah E. Kemudian nilai CW itu disimpan ke output yaitu E, dan nilai P diambil dari nilai string PW. Kemudian nilai C diambil dari karakter pertama string CW yaitu E. Nah, karena HE belum ada di dalam kamus, maka HE ditambahkan ke kamus dengan indeks baru yaitu 27. Kemudian untuk baris ketiga dari tabel, nilai PW diisi dengan nilai CW sebelumnya yaitu E. Kemudian masukkan input selanjutnya yaitu 6, di mana 6 itu merupakan string F, dan nilai PW itu di-assign ke dalam nilai P yaitu E. Kemudian kolom C diisi dengan
karakter pertama dari string cw, yaitu F. Kemudian output diisi dengan string cw. Yaitu F. Karena P ditambah C yaitu EF belum ada dalam kamus, maka ditambahkan ke dalam kamus dengan indeks baru yaitu 28. Dan proses tersebut diulangi terus sampai ditemukan end of file di baris terakhir dari tabel, sehingga di akhir nanti didapatkan output yaitu having ginting. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya, yaitu image compression dan decompression menggunakan discrete cosine transform. Nah, yang pertama dilakukan pada saat melakukan kompresi ini menggunakan Jupyter Notebook Python, yaitu dilakukan import library seperti CV2, NumPy, Matplotlib, Pandas, SciPy. Selain itu juga dilakukan pembacaan citra yang ingin dikompresi. Masuk ke tahap pertama dari proses kompresi. Di sini dapat dilihat kode untuk konversi RGB ke YCRCB. Nah, pertama dilakukan untuk menampilkan input image-nya, lalu dilakukan konversi RGB ke YCRCB. Nah, hasilnya itu akan seperti ini, di mana citra masukannya berupa foto ini, kemudian ada komponen YCRCB yang bisa kita lihat seperti pada slide. Tahap selanjutnya yaitu melakukan subsampling dari komponen luminance. Berikut adalah kodenya untuk melakukan subsampling elemen-elemen yang akan menghasilkan array dari nilai-nilai untuk makro blok. Kemudian ditampilkan makro bloknya dalam bentuk tabel nilai warna seperti pada gambar berikut pada tabel 8x8. Nah, selanjutnya dilakukan penampilan dari makro blok tersebut. Dari gambar yang sebelumnya full diambil hanya 8x8 saja. Selanjutnya dilakukan subtraksi tabel warna dari makro blok tersebut, yaitu dikurangkan dengan minus 108 karena rentang warna itu berada di 0 sampai 255. Sedangkan DCT atau Discrete Cosine Transform itu bekerja di rentang minus 128 sampai 127. Sehingga nilai warnanya itu harus dikurangi dengan 128. Nah, ini nilai sebelum dikurangi 128 di sebelah kiri, dan di sebelah kanan itu yang sudah dikurangi 128. Tahap yang keempat itu adalah melakukan transform coding DCT. Nah, di sini digunakan fast Fourier transform, fungsinya FFT. Pada kode dapat dilihat dan didapatkan hasil seperti pada tabel hasil DCT yang ada di sebelah kanan. Tahap yang kelima dari proses kompresi adalah kuantisasi. Nah, sebelumnya harus dibuat terlebih dahulu tabel kuantisasinya, lalu di print
dan didapatkan tabel kuantitasasi seperti ini. Nah, nilai-nilai pada tabel kuantitasasi ini itu sudah ditetapkan sebelumnya oleh para ahli untuk mendapatkan nilai kompresi yang paling maksimal. Selanjutnya dilakukan proses kuantisasi, yaitu dilakukan dengan membagi tabel nilai warna dengan tabel kuantisasi, kemudian hasilnya akan dibulatkan. Ini merupakan kodenya dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini tabel warna di sebelah atas kiri, kemudian dibagi dengan tabel kuantisasi di sebelah kiri bawah, kemudian tabel hasil ada di sebelah kanannya. Diperoleh banyak yang menjadi 0 di sebelah kanan kalau dilihat dari tabel hasilnya. Nah, ini merupakan tabel hasil kompresinya. Didapati dari sini nilai koefisien DC-nya ialah 73, yaitu di sebelah kiri paling atas tabel. Sedangkan nilai koefisien AC-nya didapat dengan aturan zigzag mulai dari kiri 73 ke kanan pada -3, kemudian ke bawah kiri di nilai 98 mengikuti arah panah yang sudah ada pada tabel ini, terus hingga nanti mencapai ujung di 0,0 di tabel dengan kolom 7 dan baris 7. Selanjutnya kita masuk ke proses dekompresi yang tahap pertama, melakukan dekuantisasi. Nah, di bagian ini dilakukannya dengan cara mengalihkan tabel nilai warna dengan tabel kuantisasi, kemudian hasilnya akan dibulatkan. Berikut merupakan kodenya dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini tabel nilai warna kompresi dikali dengan tabel kuantisasi, hasilnya diperoleh sedemikian rupa seperti terlihat pada slide. Nah, tahap kedua dari proses dekompresi itu ialah transform coding inverse DCT. Nah, untuk inverse DCT tinggal menambahkan .idct pada fungsi FFT tadi. Kemudian hasilnya dibulatkan kembali sehingga didapatkan tabel nilai warnanya itu menjadi seperti terlihat pada slide sebelah kanan. Nah, pada tahap 3, karena tadi sudah dikurangkan dengan 128, maka nilainya kembali ditambahkan lagi dengan nilai 128. Ini nilai sebelum ditambahkan, dan di sebelah kanan itu adalah nilai yang sudah ditambahkan dengan 128. Nah, dapat kita lihat perbandingan dari tabel nilai warnanya sebelum dikompresi dan sesudah dikompresi. Nah, di sini ada yang masih sama, tetap sama nilainya, yang dibingkai dengan garis warna kuning merupakan nilai yang masih tetap sama, sedangkan yang lain itu merupakan nilainya yang berubah. Dan jika kita lihat hasil gambarnya, terlihat seperti pada gambar di slide, tidak terlalu terlihat berbeda jauh. Perbedaannya tidak terlalu mencolok, sehingga proses kompresi ini memang sangat cocok dilakukan karena tidak mengubah terlalu besar dari segi tampilannya. Meskipun lakukan proses yang begitu besar tadi perubahannya, namun hasilnya tetap hampir menyerupai kondisi awalnya. Nah, karena ini masih 8x8 tidak terlalu terlihat, bagaimana lagi jika nanti gambarnya udah full. Pasti nanti perbedaannya itu nggak akan terlihat lagi. Oke. Sekian materi yang dapat saya paparkan di video ini. Terima kasih.